Ini juga sunnah yang banyak ditinggalkan. Salatu raka'ataini ba'da ruju'i min salatil id. Salat 2 rakaat setelah pulang dari salat id. Wah, ini kayaknya nggak pernah. Ya, belum. Baru tahu, nggak apa-apa. Hah? Biasanya langsung makan atau ini dulu apa? Nah, silaturahmi atau ukhuwah biasanya. Sahih. Mampir dulu, mampir. Padahal Nabi Muhammad SAW itu pulang dulu ke rumah, sholat sunnah 2 rakaat. Dan memang tidak ada sunnah mengunjungi tetangga-tetangga, tidak ada sebetulnya. Itu budaya lebih tepatnya, ya, bukan syariah. Ya. Kita lihat apa yang mendasari kemudian perkara ini adalah sunnah yang ditinggalkan. Kenapa? Karena memang ada riwayat yang sahih atau yang hasan, ya, dihasankan oleh para ulama, diriwayatkan Imam Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi SAW, kata beliau, karena Rasulullah SAW la yusalli qabla al-idi syai'an. Nabi tidak sholat apapun sebelum sholat id. Jadi nggak ada sholat qobliyah sebelum sholat id. Ini jika sholat idnya dilakukan di lapangan. Dan ini sunnahnya. Sunnahnya itu di musola, di tanah lapang. Itu sunnah sholat id, baik Idul Adha, Idul Fitri. Seperti di jalan kalau sekarang, seperti kalau di Kopo itu jalan tengah-tengah itu ditutup untuk sholat id kalau hari id. Ya, nggak ada tahiyatul masjid. Tapi kalau di masjid ada apa? Tahiyatul masjid. Bukan qobliyah sholat id. Ya, di lapang nggak usah sholat. Jadi nggak perlu sholat dulu di lapang. Ya, tapi banyak yang melakukannya. Iya. Ya hampir di semua tempat pasti kita lihat ini gitu. Ya, dalam beberapa kesempatan saya menyaksikan ini. Datang sholat sunnah dulu. Ini sholat sunnah apa? Ya giliran di masjid nggak sholat sunnah. Di lapangan sholat sunnah. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, la yusalli qabla al-idi syai'an. Nabi itu nggak sholat apapun sebelum sholat id. Nah, kata Abu Sa'id Al-Khudri, idza raja'a ila manzilihi, kalau pulang ke rumahnya, shalla raka'atain. Beliau sholat 2 rakaat. Ijma' jamaah Masjid Baitur Rahman ini adalah sunnah yang tidak pernah, bukan hanya ditinggalkan, tidak pernah dilakukan seumur hidup. Bahkan mulai sekarang, id berikutnya sebentar lagi id kita, insya Allah, maka amalkan sunnah ini. Pulang ke rumah sholat sunnah. Berapa rakaat? 2 rakaat. Dan hadisnya hasan. Disebutkan di situ perawi-perawi atau imam-imam yang meriwayatkan hadisnya, Abu Ibnu Majah dan yang lainnya. Al-Imam atau Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan kemudian, wa taufiq baina hadzal hadits wal ahaditsul mutaqaddimah an-nafiyah lis-salati ba'dal id li'anna an-nafya innama waqa'a fi salati fil musalla. Kama afada Al-Hafidh fit Talkhis wallahu a'lam. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menggabungkan riwayat ini dengan riwayat-riwayat mutaqaddimah. Jadi dalam penjelasan beliau menyebutkan ada riwayat-riwayat yang lain an-nafiyah lis-salati ba'dal id, yang menafikan salat setelah salat id. Lianna nafya innama waqa'a fis salati fil musalla. Penafian itu dilarang salat 2 rakaat setelah apa? Id. Itu berkenaan dengan tempat. Jadi kalau di musallanya, jadi setelah selesai nih kita, kemudian salat 2 rakaat di tempat salat id, boleh nggak? Ini nggak boleh.
Tapi sholat 2 rakaatnya di mana? Di rumah. Paham? Jadi ada riwayat-riwayat yang mengisyaratkan tidak sholat 2 rakaat setelah id. Itu di tempat sholatnya, di musolanya. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, sholat 2 rakaat. Jadi maksudnya tidak dilakukan di mana? Di musola. Jadi sebelum tidak sholat 2 rakaat, kemudian sholat id, setelah tidak sholat 2 rakaat di musola, maksudnya di lapang, tanah lapang, tapi setelah pulang sholat 2 rakaat. Ya. Dan kata beliau, li'anna nafya waqa'a fi sholati fil musalla kama afadal hafidh, sebagaimana yang disampaikan faedah ini oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya At-Talkhis, wallahu a'lam. Al-Imam Al-Hakim kemudian juga mengatakan hadhihi sunnatun azizah, ini adalah sunnah yang mulia. Bi isnadin sahihin wa lam yukhrijah. Dengan sanad yang sahih, dan Imam Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkan riwayat ini di dalam kitab sahih mereka. Padahal memenuhi syarat Bukhari, Muslim, kata Al-Imam Al-Hakim. Wah, ini sunnah, hari ini sunnah-sunnah yang betul-betul tidak dilakukan sama sekali. Betul? Nah, maka kita harus menghidupkannya kembali.